marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi malam hari ini kita bakalan banyak, ngobrol aja ya, ngobrol, sharing-sharing, seputar pengalaman juga dari Kak Mayang gitu ya, dari pengalamanku juga meskipun aku dulu bukan di divisi bed racing, tapi aku sedikit, banyak terlibat gitu ya, karena aku yang mengawasi, aku juga beberapa kali sempat turun langsung juga karena memang di beberapa kondisinya aku diharapkan untuk hadir ya, bertemu dengan, para inilah, para calon-calon sponsorship-nya, aku juga beberapa kali turun tangan gitu, menemani teman-teman fundraising pada saat itu. Nah, ya, teman-teman yang bisa on cam boleh, tapi kalau yang berhalangan juga nggak apa-apa ya, kita santai aja, yang penting teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Eee, oke, awalannya udah, berdoa udah, terus di sini mungkin aku pengen ngenalin ya, Kak Mayang gitu, atau kayaknya bisa kenalan sendiri aja. Kak Mayang mungkin kalau bisa ya silakan Kak Mayang. Waduh, ini kenalannya apa aja ya Roy kalau boleh tahu? Kenalan, nama, terus tanggal lahir, kemudian makanan favorit, enggak, ini aja nama, prodi, angkatan, terus pengalaman di fundraising inilah, May, biar lebih relate. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama aku Mei Mulia ya. Aku dari jurusan angkatan 22. Kalau misalnya pengalaman aku di fundraising sih cukup beberapa kali aku ngikut kepanitiaan dan itu berhubungan sama FR ya. Baik dari Deltax, kalau misalnya kalian tahu programnya HMDM ya. Kemudian aku juga ikut IOS, Inklubatu. Intinya IOS itu dari ini ya prokernya BEM. Terus aku juga ikut PF-nya Katulistiwa. Dan sekarang juga aku jadi Asia di sponsorship juga di Katulistiwa 17 juga. Nah, itu dia biodata singkat dari Kak Mayang, teman-teman bisa say hi ya, teman-teman bisa say hi by comment, by voice juga nggak apa-apa. Nah, eee, kita langsung aja ya, teman-teman ya. Jadi, biar nggak lama-lama gitu. Yang pertama, aku mau minta tolong dulu ke siapapun ya, Fadia atau Said atau siapapun yang didelegasikan, barangkali bisa ngenotul gitu, biar ada hasilnya nanti output-nya dan nggak kelupaan gitu hal-hal yang kita bahas malam hari ini. Nah, aku pengen share screen dulu pertama, share screen terkait job desk teman-teman gitu. Nah, aku mau nanya dulu sebelumnya, udah sempat radif belum ya? Kalau untuk relatif kita yang substansinya belum kayak yang relatif betul, jadi kayak cuman baru first meeting gitu, jadi baru perkenalan ya. Oke. Oh, oke. Itu job desk masing-masing sesuai yang ada di sini kan. Nah, itu dibaginya, gimana? Apa udah ada pembagiannya atau belum, Fat? Mas oke, eee, Ya. ya aku mau confirm, berarti fundraising yang sekarang ini fokusnya dia di sponsorship dan, apa sih, marketing juga ya? Marketing ini kayak nanti ada jualan-jualannya juga ya, atau gimana? Oke. Nah, ya itu perlu ya untuk awal-awal juga. Ya gimana, It? Gimana, It? Aman, aman, aman. Oh, Karena aman ya, oke. Ya aku lanjut ya. Ya, biar pemahaman kita sama dan entar Kak Mayang juga bisa ngasih ini ya, insight-insight-nya seputar tadi tuh marketing,
maupun sponsorship. Nah, yang pertama, di sini aku mau nanya di bagian job desk ya. Dari semua job desk ini teman-teman, kira-kira bagian mana yang masih teman-teman bingungkan gitu? Supaya kita di awal bisa fokus ke sana dulu, nanti selebihnya baru kita bahas hal-hal yang mungkin udah teman-teman cukup pahami tapi perlu dikembangkan lagi, perlu ditingkatkan lagi. Nah, di sini menyusun proposal dan sponsorship, terus mengidentifikasi perusahaan, brand, atau individu yang berpotensi menjadi sponsor, kemudian bekerja sama divisi treasury, bla 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 itu. Nah, di bagian kebutuhan pralomba deh, kira-kira ini ada kendala nggak untuk dijalankan nanti? Kalau dari aku pengen nanya sedikit sih Kak. Boleh, Kak? Oke, silakan. Sebenarnya masih ini sih masih agak belum terjawab pas itu sempat banyak beberapa juga. Nah itu buat ini kan paling penting itu kan di bagian awal dulu ya, bikin proposal sponsorship atau prospektus gitu kalau sebutan. Nah itu divisi-divisi apa aja sih kak yang kayak berkaitan kan soalnya kan kalau di uh, yang pasti kan kalau intinya itu di proposal itu yang bikin dari treasury sama fundraising gitu intinya kan di bagian situ aja. Nah tapi kan di situ pasti ada rundown, di situ juga ada konsep-konsep atau bentuk-bentuk kegiatannya, di situ ada latar belakang, di situ ada dan atau kayak yang kayak misalnya nanti gestarnya siapa gitu juga atau segala macam lah itu kan pasti berkaitan mungkin di divisi acara, divisi humas gitu. Nah itu kira-kira buat bikin proposal itu aja kayak ya, Suaramu agak putus-putus di akhir. inti pertanyaannya gini kak, ini ya putus-putus ya. Buat pembuatan prospektus itu yang paling bukan yang paling, maksudnya yang ada kaitannya untuk pembuatan prospektus ini ada divisi apa aja intinya gitu. Selain divisi fundraising sama treasury. Iya kak. Oke, bentar ya teman-teman, aku ke belakang dulu. Barangkali Mayang udah nangkep pertanyaannya belum ya? Udah Roy. Ya, mungkin bisa dibantu jawab dulu ya. Oke, mungkin aku izin jawab ya. Memang kalau misalnya ngebahas soal proposal sponsor, apalagi prospektus, itu memang banyak banget kaitannya sama beberapa divisi. Salah satunya, kalau isi proposal tuh pasti yang nyusun-nyusun atau yang bikin atau perbaikan formatnya lah ya, itu masuk bagian sekre. Kalau dari aku ya, itu sekretaris yang ngurusin atau admin. Terus nanti pasti berhubungan sama bendahara, karena nanti bakal ada rancangan anggaran dan itu harus dimasukin sama bendahara. Selain dari itu juga berhubungan sama anak acara, karena kita butuh juga susunan acara gitu di prospektusnya. Selain dari itu, kita juga butuh bantuan dari kreatif. Kalau bahasa sederhananya yang desain ya. Nah, itu mereka juga yang kita butuh bantuan dari mereka untuk ngedesain prospektus kita. Selain dari itu, palingan cuma beberapa divisi itu aja sih, acara iya, terus bendahara iya, sekretaris iya, sama desain, dan sisanya kita. Kalau dari sponsor itu tugasnya adalah nyusun paket sponsor, kemudian nyusun nyusun perjanjian kerjasama sama sponsor, sama benefit-benefit apa aja yang bisa ditawarin ke sponsor. Itu aja sih. Selebihnya itu kayak misalnya balistik, itu palingan dia bantunya kita pas di hari H aja gitu. Terus humas juga nggak terlalu ngebantu sih humas kalau di sini, karena ya nggak ada hubungannya sama humas gitu loh. Humas palingan mereka cuma nge-branding aja, terus kasih kita informasi kalau misalnya ada sponsor yang mau kerja sama kita. Itu aja sih. Apakah udah menjawab? Halo It, apakah aman atau ada feedback?
ngomong. Iya, kayaknya saya ini cukup ini ya, cukup terkendala di situ ya. Oke, aman It, nggak apa-apa It. Ya itu teman-teman. Bisa lanjut mungkin kalau ada follow up question atau apapun yang berkaitan dengan kebutuhan pralomba dulu. Saya Kak izin bertanya. Boleh. Ini siapa, Arya ya? Iya. Boleh, Arya. Untuk di bagian kerjasama dengan divisi treasury dan membantu bendahara dalam pencairan atau pencarian dana sponsor, itu apakah yang hanya berupa danusan atau ada bentuk lain? Oke, ini Roy aku langsung jawab aja atau gimana? Ya, aku coba kasih pengantar dulu ya. Jadi gini, kalau Mayang ya, treasury ini kan bagian keuangan ya kayak bendahara gitu. Nah, di sini pasti ada kaitannya dong antara teman-teman fundraising dengan teman-teman bendahara. Nah, apakah di sini hanya berkaitan dengan tadi itu yang disampaikan oleh Arya atau juga nanti di bagian sponsorship itu juga butuh berkaitan dengan bendahara kayak gitu. Oke, kalau gitu aku izin masuk ya. Kalau misalnya dari bendahara itu sendiri, tugasnya atau kerjasamanya sama sama divisi ya berhubungan sama fundraising itu bukan hanya di danusan ya, kayak kalau misalnya danusan kan kita harus kasih ke bendahara setiap pendapatan danusan kita kan. Nah, kalau misalnya di sini bukan cuma di danusannya juga, tapi di sponsornya juga. Dalam bentuk kerjasama apa sih? Kalau misalnya dalam bendahara, bentuk kerjasamanya yang berupa mereka nyusunin keuangan buat sponsor. Nah, mungkin aku kasih contoh di Katulistiwa ya. Kalau di Katulistiwa, apalagi kita mau nyerahin proposal ke sponsor itu, baik dari RAB buat kemahasiswaan maupun RAB buat sponsor itu berbeda guys. Jadi, kalau misalnya RAB kemahasiswaan itu, ya RAB yang real. Kalau misalnya RAB buat sponsor itu RAB-nya udah ada yang ditambahin gitu, udah ada yang dilebihin dananya. Jadi emang khusus buat sponsor. Kemudian selain dari itu kerjasamanya adalah bagi sponsor yang mau mengirimkan dananya ke broker kita itu nanti masuknya ke rekening bendahara. Jadi pelaporannya nanti langsung pelaporan ke bendahara. Ada juga tugas bendahara yang lain itu kayak berupa pengurusan pengurusan permintaan atau persyaratan dari sponsor yang berupa kayak pajak. Itu biasanya pajak ini berhubungan sama bank-bank atau misalnya kita kerjasama sama perusahaan BUMN. Itu nanti pasti ada pengurusan pajaknya. Dan itu bakal dibantu sama bendahara nantinya gitu. Oke, gimana dari Arya? Ada feedback kah? Sudah cukup Kak, terima kasih atas informasinya. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Masih Aku Kak menanya Kak, boleh, Aki. itu yang bagian identifikasi perusahaan, brand gitu-gitu, udah ada list brand-brand yang perlu dihubungi atau kita nyari sendiri? Terus kalau misalkan nyari sendiri, ada syarat-syarat tertentu nggak buat perusahaan atau brand itu biar bisa kerjasama sama kita gitu Kak? Oke, sebelum dijawab oleh Mayang, yang pertama, ini ada dua ya jawabannya ya. Yang pertama, itu sudah ada dari database sebelum-sebelumnya ya, pasti ya, dari referensi sebelumnya itu ada. Tapi memang nanti teman-teman perlu juga mencari sendiri untuk tambahan-tambahannya atau kontak-kontak yang sudah expired lah istilahnya, expired yang udah nggak bisa dihubungi itu biasanya tetap perlu usaha dari teman-teman untuk mengumpulkan lebih gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini ada Kak Mayang mungkin untuk lebih komprehensifnya, silakan Mayang. Oke, nah suka banget nih aku pertanyaan ini. Ini tadi pertanyaan yang aku tunggu-tunggu sih, kok nggak ada yang nanya ya gitu. Sebenarnya sih guys, kalau misalnya data-database perusahaan itu pastinya setiap broker dari tahun ke tahun pasti kita punya database-nya sendiri. Itu bisa ditanyakan ke fundraising-nya tahun lalu, pasti mereka nyimpan lah database dari beberapa perusahaan, kontaknya, emailnya, pasti itu ada pasti. Kemudian misalnya nih, kalian bisa ajak kerjasama kembali sponsor yang kalian ajak kerjasama tahun lalu. Karena kan udah terjalin hubungan kerjasama ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nego sponsor atau apapun itu lebih gampang nantinya dan bisa dikomunikasikan juga nanti ke fundraising tahun lalu ya. Dan kemudian kalau misalnya nih
ternyata dari sponsor-sponsor tahun lalu kurang, dan memang dari sponsor kita juga sebagai pihak sponsor ya, itu memang harus cari lagi sponsor-sponsor yang baru gitu. Karena pasti dari kontak-kontak sebelumnya itu ada pembaruan atau mungkin orangnya ganti nomor dan segala macam. Dan kita juga harus cari tambahan sponsor lah. Kemudian kalau misalnya kita cari tambahan sponsor itu apa sih yang harus kita lakuin gitu kan. Nah, sebenarnya sih biar gampang kalian negosiasi sama sponsor itu, pertama-tama yang harus kalian cari tahu adalah kalian identifikasi dulu deh kebutuhan dari broker kalian ini apa. Kayak misalnya masing-masing divisi itu butuh apa sih. Kalau misalnya udah kalian list, nanti kalian bisa cari tahu sponsor apa aja yang bisa kalian ajak kerjasama dari list-list tersebut. Nah, kalau misalnya udah nemu, kalian juga nyesuaiin juga nih kalau misalnya kalian mau ajak kerjasama sama sponsor yang besar banget nih. Kalian coba list dulu, kalian cari tahu dulu tema dari kegiatan kalian ini apa, terus ada nggak ya hubungannya sama perusahaan. Kenapa harus ada hubungannya sama perusahaan? Karena gini, kalau misalnya taktikku tahun lalu itu adalah kalau misalnya dari kegiatan kita ini berhubungan lah ya sama visi misi perusahaan, itu nanti negonya itu bakal gampang karena biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar itu adalah kenapa kalian mau kerja sama dengan perusahaan kita? Emang apa hubungannya perusahaan kita sama kegiatan kalian? Nah, kalau misalnya dari visi misinya aja sama, itu kalian bisa kaitin sehingga perusahaannya juga bakal ya gampang lah ya mau kerja sama kalian. Tapi kalau misalnya nggak ada hubungannya nih, ya udah kalian bisa cari jalan gimana cara menghubungi perusahaan ini sama kegiatan kalian. Aku contohin aja ya dulu, aku itu coba kerjasama sama BI. Dan pertanyaan yang keluar dari BI itu adalah kenapa kalian mau ajak kerja sama BI gitu? Apa hubungan program kerja kalian sama BI? Dan aku hubungin, kebetulan program kerjaku waktu itu berhubungan sama ini ya, ekonomi hijau. Dan BI juga tuh punya visi misi yang serupa gitu, ekonomi hijau. Jadi digabungin sama hal tersebut. Aku bilang kayak gini, baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih banyak. Kenapa sih kita menghubungkan BI dengan program kerja kita? Karena kita melihat juga nih dari visi misi BI ini sendiri ada yang berhubungan sama ekonomi hijau, sehingga kita mau kerjasama sama BI. Dan juga kalau misalnya BI mau kerjasama sama kita, nanti dari perusahaan BI juga bisa dipandang baiklah sama pihak luar karena mendukung ataupun mendukung inovasi dari para mahasiswa dengan ide mendukung ekonomi hijau itu sendiri gitu. Jadi ada hubungannya, ada relevannya. Kalau misalnya udah relevan seperti itu bakal gampang kalian negosiasi. Dan ini khususnya buat perusahaan besar ya. Terus diusahakan kalian cari perusahaan itu yang nggak bermasalah. Kenapa aku selalu bilang jangan cari perusahaan yang lagi bermasalah guys, kayak misalnya lagi korupsi dan segala macam. Karena takutnya dari kegiatan kalian bakal berimpas gitu. Kalian kerjasama sama perusahaan yang jelek banget nih namanya, branding kalian bisa rusak, terus nanti juga mungkin kalian bisa terkena masalah lah gitu dari ekonomi perusahaannya. Gitu sih guys. Nah, mantap banget. Itu Azmi ada feedback nggak ya kira-kira? Sudah aman, Kak. Terima kasih. Oke. Boleh lanjut Akmal. Nah, kayaknya langsung 3 pertanyaan ya Akmal, silakan. Mohon maaf, Kak, izin bertanya. Langsung aja ke pertanyaannya. Jadi, aku mau nanya terkait apa aja sih tantangan-tantangan yang mungkin ada di divisi sponsorship dan mungkin kakak yang pernah kakak alami selama di divisi fundraising ini, Kak. Terus solusinya bisa dikasih juga sebagai nanti bahan evaluasi dari kami. Jadi divisi fundraising kami lebih pokoknya nanti gacor lah gitu. Terima kasih, Kak. Oke Akmal, thank you. Mayang kenapa sedih Mayang? Kayaknya banyak keluhan ini dulu. Coba diceritain May. Dan solusinya juga ya, jangan cuman masalahnya doang ya ceritain ya. Tak kirain masalahnya doang. Oke guys, sebenarnya sih apa ya, divisi sponsor atau enggak divisi marketing ibaratnya tulang punggung broker lah ya. Kita yang nanggung keuangannya. Kalau misalnya belum dapat sponsor kita dimarahin, terus kalau misalnya nggak ada pemasukan kita juga dimarahin, nggak dapat target kita dimarahin. Jadi banyak susahnya. Kita tulang punggung, tapi
banyak panitia yang nggak mau bantu kita gitu loh. Kayak misalnya sih dari permasalahan yang aku alami adalah terkait prospektus itu sendiri guys. Karena kan prospektus ini sendiri berhubungan sama banyak bagian ya. Kayak misalnya bendahara masuk, sekre masuk, terus kreatif juga masuk nih. Nah, saranku sedari awal itu diingatin sekrenya buat proposal itu disegerakan karena berhubungan sama sponsor nih. Terus dari bendaharanya juga disegerakan. Biasanya yang paling lama itu masuk ke bagian anggaran. Karena pasti dari panitia bakal menyelesaikan anggarannya kan nanti. Dan itu minta tolong aja ke bendaharanya buat mengatasi permasalahan ini. Minta tolong ke bendaharanya buat dia ini bikin rancangan pendanaan. Jadi ada plan A sama plan B. Dibuat dikira-kira aja dulu lah ya biar lebih cepat gitu prospektusnya. Atau enggak kalau misalnya solusi dari tahun lalu itu buat bagian keuangannya aku sama FR itu buat QR code. Jadi bisa diubah-ubah. Karena kan yang paling lama nanti adalah bagian dari desain ini kan, dari desain kreatif. Kalau misalnya dimasukin QR code doang, itu mau diubah-ubah pun nggak akan berpengaruh karena sponsornya tinggal scan aja dan ya udah nanti kalau misalnya udah fix itu juga bakal berubah gitu loh, nggak akan berpengaruh. Jadi saranku kalau misalnya nih kalian nanti terkendali di sponsor atau mungkin di bagian keuangan, ya udah nanti minta tolong aja bendaharanya kasih QR code-nya aja, yang dimana sebelum prospektus itu dicetak itu keuangannya udah harus fix. Jadi udah kalian jaga-jaga gitu loh. Jadi sponsor juga udah bisa nyebar prospektus lebih cepat. Kemudian dari segi desain juga guys, kalau bisa kalian udah nyicil konten brief buat minta tolong didesain lebih cepat gitu loh. Kayak misalnya nggak apa-apa kalian nyicil konten briefnya atau kasih setengah dulu konten brief terus bilang ke bagian desainnya kalau misalnya nanti bakal ada tambahan-tambahan lagi. Mendingan kayak gitu sih daripada kalian nunggu fix udah selesai semua soalnya gini, kalau misalnya kalian nunggu udah selesai semua, itu bakal lama, bakal makan waktu. Mendingan kalian nyicil-nyicil aja dari awal. Nah, kemudian yang paling krusial banget itu adalah terkait pemenuhan syarat sponsor. Karena gini loh, panitia tuh banyak yang nganggap kalau misalnya ada syarat sponsor, itu mereka merasa terbebani. Karena ngapain mereka harus capek-capek memenuhi syarat sponsor ini itu. Padahal sebenarnya ini juga tuh jatuhnya buat mereka juga. Tapi memang dasarnya panitia itu nggak paham gitu. Atau enggak mereka nggak mau bantu gitulah kalau misalnya berhubungan dengan syarat tersebut. Nah, kalau misalnya kalian nih udah dapat beberapa syarat dari sponsor, itu jangan dinyicil di akhir guys, tapi dari awal itu dicicil-cicil aja. Kayak misalnya yang paling mudah nih apa, itu dicicil dari awal. Jangan sampai kalian nomboknya di akhir semua, dan ujung-ujungnya kalian bakal susah lagi ke panitianya. Karena waktu itu aku pernah ada kasus, padahal cuma logging doang ini tuh bisa jadi sebulan lebih dan untungnya sponsornya baik sih, sponsornya bisa nunggu gitu. Padahal dari sponsornya syaratnya itu adalah 1 bulan, tapi karena panitianya lama banget, itu jadinya 2 bulan gitu loh. Dan kalau misalnya sponsornya nggak baik, mungkin dia bakal nuntut ya, karena nggak sesuai dengan MOU gitu loh. Nah, itu sih kalau misalnya dari sponsor. Oh iya, sama ini sih guys, saranku nih, kalau misalnya kalian mau nyebarin prospektus, itu jangan mengandalkan lewat email aja guys, karena kalau misalnya email, itu bukan cuma email kalian doang, tapi banyak banget email yang masuk di perusahaan. Jadi, kalau misalnya kalian udah nyebarin prospektus, itu kalian usahakan datang ke perusahaannya secara offline juga, biar orangnya notice kalian lebih cepat dibandingkan kalian cuma nunggu emailnya doang. Terus saranku selanjutnya itu diperhatikan pembuatan MOU-nya, jangan sampai miskomunikasi atau jangan sampai ada yang salah ya antara pihak pertama sama pihak kedua, itu dipastikan karena kan itu kan ada pasal pepasalnya ya. Kalau misalnya salah, kalian juga yang kena imbas nantinya. Kemudian juga selanjutnya itu dipastikan komunikasi kalian sama sponsor.
kalau misalnya kalian cuma nanya-nanya, itu jangan ada kalimat atau kata-kata yang mengatakan kalian langsung mau kerja sama orangnya. Takutnya salah persepsi atau miskomunikasi gitu. Karena aku pernah ada kasus nih, padahal dari kami belum mau kerjasama nih sama sponsor HT ini. Orangnya nanggapinnya kita mau kerjasama. Terus kita bilang, maaf Bu, ternyata harganya nggak cocok. Terus orangnya malah marah-marah ke kita. Dia bilang kita ini mempermainkan dia gitu. Padahal dari awal kita belum ACC gitu. Jadi hindari kata-kata atau kalimat kalau misalnya kalian chat sponsor nih, yang notabene mungkin bisa jadi miskomunikasi atau mungkin bisa dikira bahwasannya ini udah deal gitu mau kerja sama dia. Gitu sih. Oke, itu Akmal Karim Zain. Gimana? Ada feedback kah? Ya, silakan. Ya yang tadi menurut aku udah cukup menjawab sih Kak. Mungkin aku mau nanya ini terkait ketika berhadapan langsung dengan sponsor kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan sulit kan dari sponsornya langsung. Mungkin dari Kakak bisa ngasih tahu kami terkait pertanyaan-pertanyaan sulit itu, dan yang selain yang tadi Kakak kan dapat bilang yang menghubungkan dengan BI itu, Bank Indonesia itu. Nah, mungkin selain itu pertanyaan-pertanyaan sulitnya apa aja, terus strategi untuk menjawab yang tepat itu seperti apa biar sponsor kayak wah menarik nih gitu. Gitu Kak. Oke, gimana Roy? Pengantar dulu kah? Ya, masih ada pengantar pendahuluan ya, bab 1 dulu ya. Jadi pengantarnya ini aja sih. Tadi intinya dari inilah terkesan profesional, meyakinkan, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gimana itu, Mai? Sepengalamanmu. Oke, pertanyaan bagus lagi ya. Aduh, ini bagus sih pertanyaannya. Jadi sepengalaman aku gini guys, mungkin bisa diklarifikasikan dulu. Biasanya kalau misalnya untuk sponsor yang biasa-biasa aja, atau misalnya sponsor yang makanan atau minuman, atau di bawahnya BUMN lah, itu pertanyaannya nggak susah-susah guys. Mereka cuma nanyanya benefit apa sih yang bisa dikasih oleh kita gitu ke perusahaan mereka. Terus rangkaian kita ada berapa kali dan segala macam. Berbeda dengan BUMN, berbeda dengan perusahaan yang memang besar banget. Karena pertanyaannya itu bakal di luar norol. Waktu itu aku pernah ditanyain lah ya, kalau misalnya dari segi BI-nya. Ini pertanyaannya nggak kukira-kira pertanyaannya, karena dia bukan nanya tentang proker kita guys, tapi dia nanyanya itu adalah tentang lembaga kita. Kayak misalnya nih, aku mungkin contohnya dari LSME aja ya, karena aku dari LSME juga. Jadi contohnya itu, LSME itu berdirinya tahun berapa, terus anggota dari LSME itu ada berapa, terus program kerja yang ada di LSME itu ada berapa, apa aja yang udah dijalanin program kerjanya, terus tadi kan apa aja program kerja yang udah terjalani ya, dan ditanyain lagi nih, kayak misalnya yang udah terjalani nih, yang hadir berapa orang. Itu pertanyaannya memang di luar dugaan aku gitu loh, karena kan yang kita bawakan adalah program kerja kita ya, yang mau kita tawarin ke sponsor. Yang ditanya malah tentang lembaga kita, itu benar-benar di luar dugaan. Kemudian juga bakal ditanyain terkait berapa jumlah pendaftar dari program kerja kita, kalau misalnya lomba ya. Terus juga bakal ditanyain kayak pertanyaan tadi sih yang aku bilang, kalau misalnya mau kerja sama kita, benefit mereka tuh bisa dapat apa. Terus pertanyaan selanjutnya itu kayak berupa apa hubungannya program kerja kita sama perusahaan mereka gitu. Sama ini sih biasanya ditanyain juga, kalau misalnya kalian internasional itu bakal ditanyain dari negara mana aja yang daftar di bukan daftar ke penelitian kita sih, dari negara mana aja yang daftar di lomba kita gitu. Sebenarnya sih guys, kalaupun kalian ada beberapa jawaban yang nggak kalian bisa jawab, itu sebenarnya bisa kalian bohong aja sih. Ini maaf banget ya, aku harus bongkar, tapi nggak apa-apa kalian kalau misalnya mau bohong, yang sekiranya memang dari si perusahaan ini nggak bisa ngira-ngira lah ya. Kayak misalnya
berapa sih anggota yang ada di CIES gitu. Itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian ngarang-ngarang aja ada berapa, itu nggak apa-apa. Mereka juga nggak ngecek sebegitunya gitu. Terus kalau misalnya nih ditanyain yang program kerja yang udah berjalan di CIES itu apa aja, kalian bisa jawab yang seingatnya kalian aja. Kayak misalnya kalian ingat beberapa doang, ya udah jawabnya itu aja gitu. Kalian sebenarnya nggak harus jawab yang benar-benar benar gitu. Kalian sebenarnya bisa ngeles kalau misalnya mau jawabnya. Terus kalau misalnya mungkin tadi kan aku udah contohin ya kalau misalnya ditanya soal tema itu hubungannya apa. Mungkin kalau misalnya yang ini kalian mau dicontohin apa ya dari pertanyaan yang udah aku bilang tadi. Sekiranya kalian mau aku contohin gimana cara jawabnya. Oke, ini mau dicontohin Kak Mai? Boleh. Kalian dari yang aku bilang tadi ada yang mau kalian aku contohin nggak? Nah, coba. Oke, tadi mungkin aku ulang lagi tadi terkait visi misi sama apa lagi satu lagi tadi maaf. Oke, sama benefit ya. Mungkin aku contohin dulu ke visi misi. Jadi ini penting banget ya buat anak-anak sponsor. Itu kalau misalnya kalian mau menargetkan perusahaan, kayak yang aku bilang tadi, sebelum kalian nyebarin prospektus, itu kan kalian ada tahapan kalian identifikasi perusahaan kan. Nah, pas kalian identifikasi perusahaan ini, manfaatin mana perusahaannya memang sejalan dengan visi misi dari broker kita. Tadi kan aku bilang kenapa harus sejalan atau visi misi, biar kalian pas nego nanti gampang. Ini khusus buat perusahaan besar ya. Kalau misalnya aku mungkin contohin lagi, maaf ya, aku contohin Katulistiwa lagi. Kalau Katulistiwa kan tahun lalu itu berdampak ke ekonomi hijau. Ekonomi hijau kan, berdampak ke ekonomi hijau. Terus dari misalnya aku berhadapan sama BI nih atau enggak sama Pegadaian, aku contohin dulu ke BI-nya. Nah, kalau dari BI, dari kita kan pastinya pas udah ngidentifikasi, kita udah tahu nih visi misi dari perusahaan BI itu seperti apa, dan pastinya udah sejalan dengan program kerja kita. Nah, aku langsung bilang ke gini, kalau misalnya dari perusahaannya nanya, baik, kenapa sih kalian ngajak kerjasama BI ini untuk jadi sponsor di acara kalian? Kalian langsung bilang makasih dulu. Baik, makasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya dari kami sendiri juga udah mencari tahu ya terkait visi misi dari perusahaan BI itu seperti apa, dan ini sudah sejalan dengan program kerja kami. Yaitu kebetulan juga ternyata dari program kerja kami ini berhubungan dengan ekonomi hijau Bapak Ibu, dan kami melihat bahwasanya BI juga mendukung ekonomi hijau tersebut. Selain dari itu, dari kami juga ingin bekerja sama dengan BI karena melihat bahwasanya kan dari kami ini menyusun lomba tentang BPC pastinya berkaitan dengan keuangan dan segala macam, dan pastinya ada hubungannya juga sama BI. Dan juga kami kenapa mau kerja sama BI karena kami ingin juga ya membangun citra BI juga baik ke masyarakat karena mendukung lomba yang berhubungan dengan ekonomi hijau dan segala macam. Itu kan pasti ada hubungannya tuh. Kalaupun nggak ada hubungannya, ditarik-tarik aja lah ya hubungannya biar nyambung sama perusahaannya ini. Terus kalau misalnya dari Pegadaian waktu itu, aku narik Pegadaian juga karena sama. Pegadaian juga itu punya visi misi yang sama guys, yaitu mendukung ekonomi hijau dan segala macam. Sehingga aku tarik juga benangnya dari situ. Dan dari perusahaan juga mereka setuju-setuju aja setelahnya dari itu. Kemudian kalau misalnya terkait benefit, ya udah kalian pelajari dulu nih benefit kalian apa, terus kalian jelasin benefit ke perusahaannya itu kalau misalnya mau kerja sama kalian. Aku contohinnya kayak misalnya nih, baik Bapak Ibu, jikalau misalnya nih Bapak Ibu mau kerjasama dengan program kerja kami bisa menawarkan benefit bahwasannya
dari perusahaan Bapak Ibu bisa dikenal nih oleh banyak mahasiswa, bukan dari Indonesia saja tapi sampai ke luar negeri, karena tingkat lomba kita ini adalah skala internasional. Kemudian juga dari kami juga menyediakan stand booth. Kalau misalnya Katulistiwa tahun lalu itu ada stand booth-nya guys, jadi bisa ditawarin kayak gitu. Kami juga menawarkan stand booth sehingga Bapak Ibu juga bisa membranding nih dari perusahaan Bapak Ibu di stand booth tersebut. Kemudian juga kami menawarkan penempatan logo di prospektus, kemudian di technical meeting dan segala macam, sehingga perusahaan Bapak Ibu bakal lebih dikenal nih oleh para mahasiswa baik di Indonesia maupun sampai ke luar negeri gitu. Intinya sih lebih kayak kalian nengkatin bahwasannya perusahaan ini bisa dikenal oleh mahasiswa ataupun masyarakat yang lebih luas lagi. Karena kan perusahaan ini butuh citra yang baik, terus butuh juga perusahaannya dikenal oleh banyak orang gitu. Karena poin intinya itu mereka mau perusahaan mereka makin kenal gitu. Oke Roy, dari aku itu sih. Oke. Itu ya teman-teman, gimana? Ada feedback? Oke, menurutku aman sih. Berarti ditekenin ke benefit ya kak. Kalau sejauh itu, kalau untuk benefit aman-aman kak. Makasih kak. Oke. Ya, aku mau nambahin dikit ya teman-teman ya. Jadi memang betul yang disampaikan Kak Mayang. Jadi ketika memang bertemu dengan calon pemberi sponsor atau partner atau apapun itulah ya yang kita butuh dengan mereka, kita jangan sampai apa ya, memperlihatkan bahwa yang dapat benefit itu kita doang gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi posisikan bahwa yang akan mendapatkan banyak benefit itu justru mereka. Justru dengan adanya kerjasama ini yang banyak diuntungkan itu posisikan mereka. Nah, itu gimana caranya? Balik lagi tadi, yang pertama riset tentunya ya. Teman-teman perlu riset dulu perusahaannya dan sebagainya, akhirnya relevan dengan tujuan Seven Seas ini ya. Lalu ketika sudah banyak riset, tahu nih apa-apa aja yang bisa di-offer ke mereka, yang bisa di-offer, yang bisa mungkin lebih-lebihkan ya, itu nggak apa-apa. Dilebih-lebihkan supaya ya itu, lebih memperbesar peluang diterimanya proposal kita. Jadi, ya ini sama kayak dalam tanda kutip, ini bukan ngejilat ya, cuman memang, benefit-nya sama-sama didapatkan gitu, tapi karena kita yang lebih butuh, maka coba kita lebih-lebihkan benefit-nya kepada mereka. Misalkan ya tadi itu yang disampaikan oleh, Kak Mayang. Intinya itu sih, riset dan pelajari betul-betul calon sponsornya. Jadi mereka itu tipikal perusahaan formal kah? Atau perusahaan yang, cukup ini ya, cukup santai, kayak startup gitu. Nah itu biasanya perlakuannya juga beda, kayak gitu. Nah itu, bisa lanjut teman-teman, pertanyaan selanjutnya silakan. Said kayaknya mau nih. Halo, jelas nggak Kak? Oke, siap Bang Zalul, siap. Jelas nggak coba saya Kak? Jelas Mas Wahid, ditanya banyak Jelas. Jelas Silakan. Mas Agit, jelas. Emang ya? Jelas ya? Oke, ya. Aku ngecek ya kayaknya. Ini kan tadi juga disampaikan kayak mungkin banyak kayak ketegangan pasti di setiap staff dari fundraising itu kalau pas lagi, apalagi kalau pas lagi negosiasi secara langsung ya, mau itu negosiasi online atau negosiasi pas offline ketemu langsung tatap muka gitu, itu pasti aku pikiran gitu kayak gimana sih cara jawabnya, pertanyaannya kayak ini kayak padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya gampang gitu. Nah itu kayak mungkin balik lagi kepikiran kayak tadi kita masih yang membutuhkan, jadi sikap kita tuh kayak masih yang seperti itu gitu. Nah, masih yang kayak realistis, kayak pesimis realistis gitu. Nah, jadi di sini aku pengen nanya, kira strategi apa aja yang sebelumnya aku pengen ini juga pengen yang aku udah pelajarin di pengalaman aku itu, aku pasti itu pernah di mepet di event itu masih belum banyak gitu sponsor atau masih belum cukupi lah pendanaannya.
kebanyakan itu dari in-kind gitu, kebanyakan dari yang support, bukan yang ngasih dana. Jadi pas saat itu kami di Festival Racing itu kayak bikinlah kayak promo paket sponsor kecil lah. Lebih tepatnya ya paket sponsor itu diturunin gitu. Jadi kayak biar biar makin banyak biar makin meningkatkan peluang dari para sponsor yang nanti diajukan lagi gitu. Itu salah satu strateginya karena itu sudah mepet setelah sekian banyak yang sponsor yang udah kita ajukan tapi banyak yang nggak terima karena mungkin nggak tahu karena apa ya. Mungkin artinya kami melihat mungkin karena mereka melihat paket sponsor ini kurang baik untuk mereka gitu. Misalkan yang awalnya paket sponsornya itu yang paket pertama berunsit 1 juta, terus udah karena mereka lihat wah ini 1 juta aja cuma dapat segini gitu. Nah mereka nggak mau. Nah kita kami bikin strategi itu bikin promo gitu. Jadi misalnya ada yang dibundle, ada yang paket bronze bisa juga dapat beberapa benefit dari paket bayaran. Dari paket dari promo itu diturunin juga itu karena Halo Said, suaranya putus-putus banget itu. minimal dan nah kira apa aja sih ya selain itu strategi lebih. Halo Ya, It, aduh. Mas Said putus-putus banget Mas. Mungkin lewat chat aja bisa. ini aja kamu off cam aja It, biar enggak ini ya jaringannya nggak apa-apa gitu, Iya. biar suaranya lebih jelas. Terus tadi aku nangkep 2 pertanyaan sih, bener nggak ya ada 2 pertanyaan? Jadi yang pertama itu tentang kalau ini ya tentang apa ya kalau misalkan kita berinteraksi gitu ya entah lewat chat atau langsung itu gimana apa sih kayak tata keramanya atau ininya SOP-nya gitu ya kalau nggak salah yang pertama. Bener nggak ya? Ya, itu yang pertama ya, Mai, ya. Terus yang kedua, itu aduh aku lupa lagi. Nah berkaitan dengan promo, Mai. Jadi, saya itu pernah di kepanitiaan, dia di fundraising juga, lalu dia menurunkan lah istilahnya paket yang dia tawarkan awalnya gitu ya, karena memang kurang diminati. Akhirnya dibikin promo lah, bundling lah, dan sebagainya. Nah itu apakah coba konfirmasi itu ya, apakah, eee, op apa ya, efektif gitu, langkah kayak gitu? Atau gimana ya? Gimana It? Kalau misalkan salah bisa dikoreksi ya It ya? Oh selain promo, oke. Ada lagi nggak ya pertanyaannya It, biar sekalian? Atau memang 2 doang tadi? Oke sudah ya? Oke, jadi itu Mai, yang pertama tadi itu, kayak SOP kalau misalkan nanggepin chat kayak gimana biar apa ya, tetap terkesan profesional ataupun ketika ya secara offline tadi itu ya ketemu langsung, apakah perlu dibuat SOP atau apa supaya nanti teman-teman juga enak gitu. Lalu, strategi efektif dan kira-kira selain strategi ini apalagi gitu yang bisa ditempuh untuk mungkin jalur terakhir gitu ya, jalur terakhir supaya ya ini bisa maksimal nih udah mepet-mepet aja, itu gimana Mai? Oke, baik. Mungkin aku ingetin yang SOP dulu ya. Kalau misalnya soal SOP ini penting banget diterapin, apalagi buat para staff. Kalau misalnya aku tahun lalu itu aku nerapin SOP ke staffku gimana kalau misalnya kita ketemu sponsor secara offline itu penampilannya harus seperti apa, kemudian jam-jam chat sponsor itu jam berapa aja, kemudian cara nanggapinnya kayak gimana, itu aku nerapin. Contohnya mungkin kita buat SOP dulu buat cara chat sponsor ya. Kalian kalau misalnya dari fundraising ini sendiri udah ada template chat sponsornya kayak gimana nggak ya? Atau kalian udah buat kayak gimana? Oke, oke. Mungkin aku jelasin dulu. Kalau misalnya kita mau chat sponsor aja dulu ya.
Mungkin bisa dibuat nanti SOP-nya juga buat para staff-nya biar lebih teratur dan lebih terarah juga. Kalau misalnya chat sponsor itu nyesuaiin sama jam kerja, guys. Jadi jangan sampai chatnya kemalaman, terus jangan sampai chatnya kebagian. Intinya kalau misalnya nih, aku nerapin gini, kalau misalnya kita yang chat sponsor, itu kita chatnya, sorry guys, maaf ya guys, agak serak dikit. Kalau misalnya kita chatnya sponsor itu kita chatnya sesuai sama jam kerja. Jadi jam kerjanya itu dari jam 8 sampai sekitaran jam 4 itu paling udah mau selesai lah ya kerjanya. Tapi kalau misalnya dari sponsor itu jawabnya sore atau jawabnya malam dan dia baru-baru jawab, itu kalian langsung jawab aja karena kan kita yang butuh ya. Jadi kalau misalnya kita yang chat, kita chatnya sesuai sama jam kerja. Tapi kalau misalnya sponsornya yang jawab atau yang chat nanya-nanya ke kita, itu kita sebisa mungkin jawabnya cepat karena posisinya di sini kita adalah yang membutuhkan sponsor tersebut gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya nih kalian mau chat sponsor buat ngirim prospektus atau surat permohonan lah ya, itu kalau misalnya ada WA-nya atau mungkin ada orang dalam, itu juga kalian harus bikin template chat-nya kayak gimana biar serasi. Kalau misalnya aku tahun lalu itu template-nya itu yang pertama, aku cek dulu. Intinya yang pertama itu kalian perkenalin diri. Terus kalian kenalin kalian ini bagian dari divisi apa di program kerja tersebut. Kemudian kalian ngejelasin juga nih program kerja kalian itu apa. Kemudian kalian jelasin tujuan kalian apa. Dan di bawahnya bisa disertakan kontak personnya atau mungkin email dari divisi sponsor kalian atau mungkin email dari program kerja kalian. Tapi kalau misalnya kalian mungkin lewat email, strukturnya sama juga. Ya strukturnya sama aja sih, tapi bedanya mungkin nanti bisa ditambahin kontak personnya. Kontak person dari penanggung jawab atau PJ dari sponsor. Itu dari sponsor kalau bisa ada satu PJ utama gitu buat menangani sponsor. Nanti mungkin aku kirim ke Roy aja ya kalau misalnya template chat sponsor itu kayak gimana. Nanti aku coba kirim di Roy. Terus apa aja sih yang harus kalian kirim gitu kalau misalnya kalian chat sponsor. Itu yang harus kalian kirim adalah pastinya prospektus sama kalau bisa biar lebih valid itu adalah surat permohonan sponsor. Itu dibikin sama admin itu kalau surat permohonan sponsor. Kemudian kalau misalnya nih, itu kan tadi SOP atau cara kalau misalnya kita chat sponsor ya. Nah, kalau misalnya nih SOP ketemu sponsor secara offline itu kayak gimana Kak? Kalau misalnya kita mau ketemu sponsor secara offline, SOP-nya adalah kalian sama juga sih pergi ke jam-jam kerja, bukan jam istirahat ya. Terus perhatikan cara berpakaian kalian. Yang paling utama adalah kalau misalnya kalian mau ketemu sponsor itu tolong pakai alma mater yang dimana itu menggambarkan kalian dari universitas apa. Itu biasanya lebih mudah gitu loh. Kalau misalnya kalian datang ke sponsor, kalian udah bawa identitas universitas kalian, itu bakal dikenali sama sponsornya gitu. Terus intinya sih kalau misalnya kalian mau ketemu offline sama sponsor itu pastinya kalian nggak bisa langsung ACC di situ kan karena ada yang namanya pasti disuruh nunggu di tahap administrasinya. Tapi kalau misalnya kalian pergi ke sponsor secara offline itu pastikan pakai pakaian yang rapi, sopan, pakai almet, terus ketemu sama administrasinya mungkin ya buat nyerahin prospektus sama nyerahin surat permohonan. Jadi cetak prospektus sama surat permohonan sama ditaruh di map. Nah, kalau bisa di mapnya itu di belakangnya ada ditulis guys. Jadi di tulisannya itu kalau misalnya kalian udah pernah dijelasin nggak ya kalau misalnya kalian nyerahin map ke sponsor itu di belakangnya harus ada tulisan apa? Apakah udah pernah diajarin atau gimana guys? Tentang apa, Mai? Sorry, Mai. Kalau misalnya kita mau nyerahin map ke sponsor, itu kan di belakangnya ada tulisan. Di mapnya itu udah pernah diajarin Kak atau gimana? Nah, aku pribadi jujur belum tahu. Dari yang lain? Saya juga belum Kak.
Oke, nah ini juga penting guys, ini biasanya memang SOP perusahaannya ya, biar lebih gampang juga dibagi-bagi suratnya itu dari siapa aja, itu memang harus lebih spesifik di mapnya juga. Kalau misalnya kita datang ke sponsor, itu secara offline kita pastinya pakaian yang rapi, pakai almet, terus kita nyerahin map. Nah, mapnya ini isinya adalah print prospektus sama print surat permohonan sponsor. Nah, terus di belakang mapnya itu nanti ditulisin identitas guys. Jadi identitasnya itu kalau misalnya di belakangnya itu anggaplah map ya. Ini agak susah juga aku ngejelasinnya juga ya. Boleh nggak ya aku share screen dulu? Aku contohin aja deh. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Boleh Kak, silakan. Ini aku nggak ada contoh map prospektus tahun lalu. Tapi mungkin aku contohin kayak yang lain aja ya, tapi nanti aku jelasin deh. Boleh, Maya, silakan. Oke, ini udah kelihatan kali ya. Oke, ini aku contohin kayak surat biasa, tapi kalau misalnya dioperasikan ke bagian sponsor itu kayak gimana sih? Nah, ini kan kalau misalnya kalian lihat di depan, kalau misalnya di bagian kiri, ini nanti tulisannya itu adalah dari Universitas Brawijaya, terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sama program kerja kalian itu namanya apa. Dan pastikan ditulis nomor CP yang sebagai page sponsor sama emailnya itu di bagian kiri. Sedangkan kalau misalnya untuk bagian kanan bawah itu nanti kepada siapanya. Kayak misalnya nih kalian ngajuin kepada Bapak HRD mungkin ya atau mungkin atasan dari si perusahaan ini. Kemudian nama PT-nya apa, terus dia cabang apa. Nah, itu nanti ditulis di bagian sini dan itu bakal diserahin ke bagian administrasinya. Kenapa ini penting juga guys? Karena biar surat kalian itu gampang nanti dibeda-bedain. Nah, ini tuh untuk siapa gitu sama dari administrasinya udah ngelihat lah ya bahwasannya kalian rapi banget nih penulisannya, kalian udah jelas tertujunya untuk siapa sehingga mereka juga bakal gampang lah ya sortir dari proposal kalian itu. Karena di tahap administrasi itu ada beberapa hari guys baru dari surat kalian naik ke bagian atasan gitu. Sama ini juga sih, aku juga nyaranin kalau misalnya kalian datang secara offline, itu datanya jangan cuma sekali guys. Kalian datang cuma sekali, ya apa yang bisa kalian harapin gitu. Kalau bisa, kalian itu follow up-nya secara berkala sampai perusahaan ini benar-benar muak sama kalian, sampai perusahaannya tuh langsung bilang, ya udahlah ya ketemu sama humasnya, langsung pitching. Nah, kalian itu bisa follow up-nya itu kayak seminggu itu 2 kali. Jadi kalian udah sering banget nih datang ke perusahaannya sampai perusahaannya muak, sampai ya udah humasnya turun tangan dan mau komunikasi sama kalian. Itu sih waktu itu aku ke BI sama ke beberapa perusahaan itu beberapa kali kita follow up secara sering-sering banget sampai ya udah mungkin karena perusahaannya muak jadinya mereka langsung ya udah pitching sama kita gitu di situ. Oke, mungkin aku stop share screen ya. Oke, Oke, ada gimana? pertanyaan nih. Karena dengar kata muak langsung muncul pertanyaan nih. Silakan Fadia. Kalau misalnya
bagian kiri dan sama kanannya ya. Kalau misalnya buat mapnya iya, pakai map yang coklat itu ya, soalnya itu map yang memang biasa gitu dipakai buat nyerahin beberapa surat ke perusahaan. Terus kalau misalnya mau pakai yang cetakan biar lebih gampang ditempel-tempel dan lebih cepat boleh kok, nggak apa-apa, biar lebih rapi juga kan, nggak apa-apa kok. Nah, itu kebetulan ya, aku follow up BI-nya tuh secara offline terus, jadi kemungkinan mereka benar-benar muak ya ketemu sama kita, satpamnya juga mungkin kayak, "Elah, orang-orang ini lagi yang datang lagi," gitu. Kalau bisa sih gini, kalian kan kirim chatnya itu secara email juga ya. Setelah kalian kirim email dan 2 hari mungkin nggak dibalas karena memang banyak banget email yang numpuk kan. Nah, kalau misalnya udah nunggu 2 hari ini nggak dibalas, ya udah kalian datangi secara offline atau enggak mungkin sehari nggak dibalas nggak apa-apa kok, langsung datangi secara offline, terus kalian kasih ke administrasinya. Kalau misalnya dalam jangka waktu seminggu belum dibalas, kalau misalnya untuk awalan kalian kirim proposal nih, seminggu itu jangan di follow up dulu guys, karena masih awal-awalan kan. Nah, kalau misalnya untuk minggu selanjutnya nih, itu udah mulai kalian terapin follow up-nya itu adalah seminggu 2 kali. Jadi, misalnya dari seminggu awalnya kan kalian nggak follow up ya, karena kan masih awal-awal. Terus nanti masuk ke minggu kedua atau enggak minggu 1 minggu lebih lah ya, di tengah-tengah di hari Rabu itu kalian follow up. Nah, kalian udah follow up hari Rabu, terus bisa nih mungkin hari Sabtunya di follow up lagi gitu, atau enggak kalian follow up-nya hari Selasa, terus hari Jumatnya kalian follow up lagi, datang secara offline. Tapi kayak yang aku bilang tadi, harus pakai yang rapi, sopan, terus pakai almet gitu. Di follow up aja gitu, kalau enggak gini, biasanya tuh perusahaan paling pelit banget kasih kontak person buat di follow up. Kalau misalnya dari mereka nggak kasih kontak person buat di follow up, itu kalian follow up-nya secara offline terus. Tapi kalau misalnya mereka kasih kontak person secara buat kalian follow up, itu nggak apa-apa di chat orangnya. Tapi kalau orangnya nggak balas, baru kalian datangi secara offline perusahaannya gitu. Karena ini loh, kalau misalnya kalian gigih banget nih datang terus ke perusahaannya, follow up terus, nah orang-orang ini pasti bakal nanggepin prospektus kalian, proposal kalian bakal ditanggepin kan, karena kalian rajin banget nih follow up-nya ke orang-orang ini, pasti mereka juga udah muak dan segala macam gitu. Oke. Ya bentar ya Said, aku mau nambahin dikit. Sebetulnya kalau yang aku tangkap ya dari yang disampaikan Mayang tadi itu, ketika kita lebih sering memfollow up ya, tentunya dengan frekuensi tertentu ya, yang tidak berlebihan, itu pasti mereka menganggapnya kita effort gitu, kita effort dan kita betul-betul menginginkan gitu bantuan mereka. Nah, tapi memang jangan disalahartikan, ya udah kalau gitu aku seringin aja tiap hari gitu, tiap hari misalnya ke sana atau tiap hari ngechat, itu jangan juga ya. Kalau kayak gitu, ntar bukan malah muak dikasih duit, kalian muak dilempar proposal ke muka kalian gitu. Jadi itu bahaya gitu. Jadi tetap harus tahu frekuensinya, misalkan tadi itu seminggu 2 kali itu udah paling standar lah gitu untuk datang ke mereka atau nge-follow up. Kalau misalkan memang belum ada kejelasan, ya datangi lebih sering boleh, tapi ya itu tadi tahu inilah, tahu teman-teman kan pasti bisa ngira ya, mana perusahaan yang dia itu ngasih harapan nih, tapi memang pengen diulur-ulur aja gitu, pengen tahu aja mungkin effort kita kayak gimana. Sama perusahaan yang bener-bener udah nggak mau dari awal, itu biasanya kelihatan tuh. Kalau misalkan dari awal udah nggak mau, ya udah kita bisa mungkin alokasiin sumbernya, sumber dayanya, energinya ke perusahaan-perusahaan yang lebih potensial, kayak gitu. Eee, oh iya, pertanyaan Said, jadinya kemana mana ini ya? Sorry It. Pertanyaan Said yang kedua, tentang strategi, Mayang itu, gimana kalau pendapatmu? Oke, mungkin tadi aku nanggapin yang tadi juga ya. Ya benar sih guys, intinya kalian tahu lah ya jangka waktunya kayak gimana. Jangan kayak, oh mungkin kalian mikirnya karena sering follow up bisa langsung di notice, nanti kalian follow up-nya setiap hari itu malah ya perusahaannya mungkin langsung nolak kalian ya. Intinya tahu waktu aja sih. Terus yang pertanyaan saya ya terkait strategi promo.
Nah, sebenarnya sih kalau misalnya ini kayaknya udah di tahap yang paling mentok banget ya, kayak bener-bener kita udah nggak dapat sponsor gitu. Karena kan kita buat prospektus juga dengan harapan kita udah nyesuaiin lah ya sama anggaran yang memang kita butuhin seperti apa. Nah, sebenarnya sih aku lebih kayak saran sebelum masuk ke strategi promosi, sebelum udah jauh banget lah ke strategi ini. Kalian dari anak sponsor sering nggak ya buat konten buat nawarin sponsor kalian? Sebenarnya tuh yang kayak branding-branding ini penting juga guys. Kalian bisa minta tolong ke PR biar bikin konten buat kerja sama sponsor atau mungkin dari anak sponsor lah ya. Kalian bisa inisiatif nih bikin konten-konten yang memang bisa menarik sponsor guys. Jadi bisa ke branding juga dari situnya, terus informasinya lebih kesebar luas bahwasannya broker kalian ternyata butuh sponsor gitu. Terus juga selain dari strategi ini, sebenarnya kalian bisa aja kerjasama bukan hanya ke perusahaan yang besar atau mungkin yang kalian butuhin aja lah ya alat-alatnya. Saranku kalian bisa kerjasama sama perusahaan yang kecil tapi berbasis UMKM guys. Itu kan eman-eman ya kalian bisa dapat uang fresh money beberapa ya meskipun sedikit tapi kan kalau misalnya UMKM-nya banyak target kalian pasti bisa terpenuhi gitu. Kemudian kalau misalnya emang udah mentok banget di strategi promo, sebenarnya strategi promo ini nggak apa-apa, karena kan udah mentok banget ya, kalian udah di tahap ya strategi promo ini, tapi saranku mungkin sebelum itu aja ya, sebelum itu brandingnya diperkuat lagi dari si segi sponsornya ini. Kalian bisa brandingin diri buat sponsornya kayak gimana, biar si sponsornya ini tertarik kerjasama sama kalian lah. Terus kalau misalnya nih, ini saranku, kalau misalnya kalian udah ada kerjasama sama beberapa sponsor atau gongnya, kalian udah kerjasama sama perusahaan yang besar banget, itu nggak apa-apa dibuatin konten, dimana nanti bisa narik sponsor-sponsor yang lain gitu, buat ajak kerjasama sama kalian gitu sih. Oke, gimana dari Said?